Jadi Al-Masih ini dia lebih kepada ajaran. Ajaran siapa? Ajaran yang dibawa oleh Isa. Jadi Isa ini adalah orang yang merupakan putra Maryam. Jadi Al-Masih ini adalah ajaran Tuhan atau ajaran Allah. Mereka tidak membunuhnya, mereka tidak menyalibnya, melainkan yang diserupakan bagi mereka. Apa yang diserupakan? Nah itu aku nggak tahu, tidak ada penjelasan di sini. Iya, makanya saya bilang Al-Quran itu tiada lain hanyalah sendau gurau belaka. Betulkah itu paham orang Islam yang mayoritas? Berdasarkan cerita abang, ya. Iya. Jadi Ya. orang Islam mayoritas meyakini bahwa Allah menumbalkan orang lain menggantikan Isa, betul? Betul. Iya. Betul, tapi berdasarkan keyakinan kebanyakan orang Islam, nampaklah Allah menumbalkan orang lain. Allahnya menjadi jahat. Iya, itulah Allah yang Betul. dipercaya oleh mayoritas orang Islam. Ya, silakan. Ya nanti mah. Jadi Al-Masih ini dia lebih kepada ajaran. Ajaran siapa? Ajaran yang dibawa oleh Isa. Jadi Isa ini adalah orang yang merupakan putra Maryam, ibnu Maryam. Jadi Al-Masih adalah ajaran, sementara Isa adalah orang yang membawa ajaran. Jadi ada dua. Adapun berkenaan dengan Rasulullah, Rasulullah ini adalah utusan dari Allah. Dimaksudkan kepada Al-Masih. Jadi Al-Masih ini adalah ajaran Tuhan atau ajaran Allah. Gitu. Nah, kalimat berikutnya, wama kotalu. Jadi yang diklaim adalah Al-Masih ajaran dan orangnya itu sudah dieksekusi. Itu loh bahasanya. Bahasa di sini. Lalu wama kotalu dan tidaklah, ya kan? Dan tidaklah mereka kotalu ini mengeksekusi. Saya ganti istilahnya ya. Wama solabu ini salib. Jadi salib ini dia lebih kepada Isa. Isa sebagai orang yang disalib. Sementara walakin. Iya nanti dulu toh bang. Kalau ajaran nggak mungkin Anda bisa ngarang dibunuh. bebas. Loh, kok ngarang bebas? Sebentar, saya naikkan satu muslim ya, saya naikkan satu muslim. Sambil Anda teruskan. Oke. Jadi tidak mungkin ajaran bisa dimatikan, nggak mungkin. Kenapa? Ajaran Isa adalah ajaran kasih. Sampai hari ini ajaran itu tetap berjalan. Nggak mungkin bisa dimatikan, dihapus, nggak mungkin bisa. Itu alasan saya ya. Begitupun dengan Isa. Tapi ini klaiman dari orang Yahudi. Jadi ayat ini ya. Ayat ini bukan Allah menggantikan Isa dengan yang lain menjadi tumbal. Tidaklah demikian. Sama sekali berdasarkan kalimat ini tidak saya dapati Allah menjadikan orang lain sebagai tumbal. Sama sekali tidak. Tetapi ayat ini adalah membantah perkataan orang Yahudi yang mereka mengatakan kami salibkan. Pada kalimat ini justru kalimat ini memuliakan Isa gitu loh. Jadi bukan Allah menjadikan Isa orang lain sebagai tumbal. Nggak masuk, nggak sesuai dengan kalimatnya. Itu Bang Edis. Mereka tidak membunuhnya. Di situ siapa? Dan tidaklah mereka kota luhu ini ya, wama kota luhu ini kan? Ya, wama qataluhu Ya. itu artinya apa? Dan tidaklah kota luhu, hu ini hu dia. Mereka Enggak, dan artinya tidaklah saja Bang, artinya wama Ya. qataluhu. Terjemahkan itu, terjemahkan dan coba. tidaklah mereka membunuhnya. Oke, nya di situ siapa? Nya di sini bermaksud kepada Isa. Oke, mereka tidak membunuhnya, Isa. Ya. Wama salabuhu, mereka tidak menyalitnya. Nya siapa di situ? Ya. Nya juga Isa. Oke, mereka tidak membunuh Isa, mereka tidak menyalib Isa, walakin melainkan Melainkan ya walakin syubihalahum yang diserupakan bagi mereka. Lalu subiha. siapa yang dibunuh? Lalu siapa yang disalib?
Ini bukan soal penyalipan atau tidak. Nah, Ini kan sedang menceritakan. Dengerin dulu Bang. Ini dengerin. Saya jelaskan ya. Bang, mereka tidak membunuhnya, mereka tidak menyalipnya, melainkan yang diserupakan bagi mereka. Apa yang diserupakan? Nah itu aku nggak tahu, tidak ada penjelasan Nah, di sini. iya, makanya saya bilang Al-Quran itu tiada lain hanyalah sendau gurau belaka. Oke. Sekarang justru aku balik tanya sama abang, di mana berdasarkan kalimat ini kok tahu-tahu abang bisa membuat statement bahwa Allah menjadikan tumbal orang lain? Itu dari abang dapat mana? Baik, menurut mayoritas orang-orang Islam, 90% lebih orang Islam kalau ditanya mengenai ayat itu, mereka itu tidak menyalibkan Isa yang sesungguhnya. Mereka tidak membunuh Isa yang sesungguhnya, tetapi adalah yang dibunuh adalah orang yang diserupakan wajahnya menjadi sosok Isa. Makanya saya bilang Allah menumbalkan orang lain. Oh iya. Aku mengerti. Baik. Artinya Coba sekarang dasar. saya tanya Anda saya tanya, apakah benar itu paham orang Islam yang mayoritas? Aku tidak sepaham dengan mereka. Bukan masalah Anda tidak sepaham. Betulkah itu paham orang Islam yang mayoritas? Berdasarkan cerita abang, ya. Iya. Jadi Ya. orang Islam mayoritas meyakini bahwa Allah menumbalkan orang lain menggantikan Isa, betul? Betul. Iya. Betul. Dan Anda setuju bahwa di situ Allah menumbalkan orang lain? Kalau berdasarkan kalimat ini Allah tidak menumbalkan, tapi berdasarkan keyakinan kebanyakan orang Islam, nampaklah Allah menumbalkan orang lain. Allahnya menjadi jahat. Iya, itulah Allah yang dipercaya oleh mayoritas orang Islam. Tapi Sedangkan bukan saya ya. Penjelasan Anda tidak masuk akal. Penjelasan yang Anda jelaskan itu nggak sesuai dengan bunyi ayat itu. Betul. Nah, Anda sudah mengakui betul. Artinya begini. Kalau berdasarkan ayat ini, saya tidak melihat Allah menjadikan orang lain sebagai pengganti Isa kalau untuk begitu disalib. apa makna? Gitu. Kalau begitu apa makna? Walakin syubihalahum, melainkan yang diserupakan bagi mereka. Ya nggak ada penjelasan. Aku nggak bisa jelaskan. Kalau begitu lebih masuk akal. Berarti Anda meyakini bahwa Quran itu nggak jelas? Bukan tidak jelas. Bagaimana Gimana mungkin aku sih? bisa Gini, perhatikan ya. Enggak. Yang Apakah makna syubihalahum itu jelas? Memang tidak jelas. Oke, apakah Quran itu kitab yang jelas? Bisa dibilang jelas, bisa dibilang tidak jelas. Jelas, nggak jelas. Ya, bisa dari beberapa perspektif. Tidak jelas karena kita belum tahu gitu loh. Kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Apa artinya? Zalika, itulah kitab, tidak ada keraguan padanya, hudan, petunjuk bagi yang bertakwa. Oke, tidak ada keraguan pada Al-Quran itu, setuju? Bukan tidak ada keraguan pada Quran, tidak. Salah, abang salah. Abang salah. Zalikal kitabu la raiba fihi. Coba. La raiba Fihi itu artinya. padanya. Pada kitab itu. Apa? Pada kitab itu apa? Tidak ada keraguan Tidak ada pada kitab. keraguan. Kalau begitu apa arti syubihalahum? Kalau subihat ini kan subahat, termasuk yang nggak jelas lah, yang nggak Nggak jelas. kayak nggak. Artinya ada keraguan nggak padanya? Makanya pada kalimat ini orang di sana tuh, dengerin kalimatnya ya, karena tidak jelas. Perhatikan bang, justru memang tidak jelas. Kita lihat sambungan ayatnya. Dan sungguh orang-orang yang berselisih padanya, ya, benar-benar dalam keraguan daripadanya. Kan pada masa itu memang menimbulkan keraguan. Yang satu sisi mengatakan disalib, yang satu sisi mengatakan tidak. Akhirnya bingung, buyar gitu loh. Iya, terus apa jawaban Quran apa? Kalau begitu jawaban Quran apa? Sebentar, saya tak konfirmasi dulu. Neng Tawas. Ya, Ya, silakan malam. nyalakan kamera Neng Tawas. Iya. Gimana nih bang, dia apa saya? Enggak, saya sambil konfirmasi dulu. Neng Tawas, Anda Muslim?
Aku dari apa? Dari Muslim. Jangan terlalu Kristen, dekat-dekat. Bang. Mikrofon jangan terlalu dekat-dekat. Aku dari Muslim. Merap- Dari Muslim sudah 22 tahun. Tapi aku belum mengerti dari kecil, nggak tahu artinya gitu, nggak nggak diajarin arti-arti. Sebentar Neng Tawas. Anda sekarang ini Muslim atau bukan? Sekarang Kristen, aku dari Muslim nih, Abang. Dari Muslim. Berapa lama jadi orang Muslim? Aku 22 pokoknya aku ada Kristen sekarang 22 tahun. 22 tahun. Sebelumnya Iya. Muslim. Iya gitu. Berapa lama jadi orang Islam? Aduh, berapa ya? Pokoknya lama sih. Berapa Aku lama? kan umur aku sudah 45 ini, Bang. Berapa ya? Berarti 20-an. Coba Iya, kita tes gitu. dulu. Iya. Makasih Iya, Kak Simoni, makasih. Coba dites dulu. Oke, Coba Anda tes. baca dulu surat kursi, ayat kursi coba. Aku mah ini aja. Aku nggak hafal ayat kursi, Bang. Sekarang udah nggak hafal, aku sudah lama nggak Baik, ingat kalau itu. begitu saya turunkan dulu ya, Ya, silakan Bang Rizal. Kita teman-teman di sini jangan kaget ya. Di tempat saya ini itu betul-betul saya konfirmasi apakah orang itu benar-benar Muslim atau enggak, atau cuman ngaku-ngaku untuk jelek-jelekan Islam di sini enggak. Kalau di tempat Muslim yang gitu malah didukung itu. Kalau di tempat saya enggak, karena di channel saya ini enggak boleh yang namanya bohong-bohong itu enggak boleh, ngaku-ngaku enggak bisa. Ya silakan. Oke. Abang Edis betul, ya betul. Dia menggunakan kalimat baru, aku sadar sekarang ya. Dia menggunakan kalimat subihalahum. Artinya pada masa itu penuh kebingungan. Bukan Allah yang membuat bingung. Bukan Quran. Ini adalah yang diberitakan kepada saya. Aku mengerti. Oh, rupanya pada masa itu penuh kebingungan. Betul. Bang Edis betul. Ini berita. Lalu dilanjut. Wa innal lazi. Dan seterusnya kalau bahasa kitanya. Dan sungguh orang-orang yang berselisih padanya tentang perkara itu. Maksudnya kan. Benar-benar dalam keraguan daripadanya. Oh, betul Bang Edis, betul. Artinya kita lanjut keterangan berikutnya, ya. Tidak ada bagi mereka dengan, saya bacakan alih bahasa ya. Tidak ada bagi mereka dengannya pada itu ya. Dari pengetahuan kecuali mengikuti prasangkaan. Dan tidak mereka bunuh dia dengan yakin. Artinya apa? Ini berita yang saya terima berdasarkan kalimat ini. Aku menjadi mengerti keadaan pada masa Begini, itu. Bang Rizal, biar kita tidak ulang-ulang terus. Al-Quran mengatakan, Al-Quran memberikan kabar kepada kalian bahwa yang dibunuh dan yang disalibkan itu bukan Isa, betul? Nggak ada penjelasan di sini seperti yang Bang jelaskan. Arti itu hanya menurut orang Islam. Itu menurut orang. Terbang. Wama kota. Dan tidaklah mereka membunuh dia. Oke, berarti itu penyangkalan terhadap pembunuhan Isa, betul? Betul. Terus, wama salabuhu. Wama solabuhu disalib. Dan mereka tidak menyalibkan Isa, betul? Betul. Akan tetapi apa di situ? Sabihatu diserupakan. Ya, terjemahannya diserupakan bagi mereka. Oke, apa diserupakan. maksudnya akan tetapi yang diserupakan bagi mereka? Akan tetapi diserupakan bagi mereka. Aku nggak ngerti. Iya, makanya saya bilang yang bikin Quran juga pening. Yang bikin Quran itu malah pusing sendiri. Gimana sih? Oke, sekarang begini, saya kasih ilustrasi, boleh nggak? Silakan. Oke, ini ilustrasi ya. Jadi saya melihat ini adalah penjelasan tentang di mana ajaran Al-Masih ini Enggak, Anda kalau ngarang nggak bisa, Bang Rizal. Loh, menurut ini loh.
Anda tidak boleh ngarang. Jangan menurut saya. Nggak boleh di sini menurut saya. Menurut Kalau menurut kalimat. saya, kita nggak selesai diskusinya. Oke, menurut kalimatnya. Ya, harus begitu. Ya, Nggak boleh menurut saya. sorry. Enakan. Sorry. Saya. Sebentar, Sorry. dulu ada Medi Franstono. Yuk, Medi Franstono, silakan nyalakan kamera, Medi. Sebentar ya. Makasih, Kak Simoni, makasih banyak, Kak Simoni. Tunggu sebentar. Medi Franstono. Tunggu sebentar, tunggu. Medi. Oke, baik, kita turunkan ya, dia terlalu lama ini. Kemana nih Medi Pranstono nih? Medi Pranstono, ini Rijal ini seorang muslim. Tetapi dia tidak setuju dengan penggantian sosok Isa diganti orang lain. Suaramu nggak kedengeran, Medi. Terus. Nah, coba silakan Bang Rijal, ucapkan dulu dengan Franstono ini, sesama muslim ini kalian ini. Ucapin apa, Bang? Tadi kan Anda mengatakan bahwa Allah tidak menggantikan orang lain, menggantikan Isa, betul? Aduh, sebentar sih. Iya, berdasarkan aja. Ini nggak pernah beres Tono ini, entah lari ke sana ke sini gelap-gelapan. Sebentar, saya kasih naikkan dulu yang jelas-jelas saja ya. Kita kasih naik yang jelas-jelas saja. Teman-teman muslim, kalau kalian mau naik, duduk di tempat yang kelihatan, jangan jalan ke sana, jalan sini gelap-gelapan. Nanti Anda jadi Muhammad lagi ya nanti Anda. Ya, Hamdan Sukron muslim ya Bang ya. Jelas lah. Oke. Bang Hamdan, ini kita lagi membahas surat An-Nisa 157. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin subihalahum. Ya. Nah, ini Bang Rijal nih ngakunya muslim. Tapi dia bilang, kalau pemahamannya ada orang lain ditumbalkan, digantikan, menggantikan Isa, berarti Allah itu maha zolim, maha jahat. Coba kalian ngobrol dulu, saya mau tahu kesimpulannya. Karena pening kalian satu ngomong A, satu ngomong B. Coba, silakan. Gimana Bang Rijal? Oke, gini Bang Hamdan, sebentar Bang Edis minta waktu ya. Saya sebagaimana yang saya tahu selama ini memang kebanyakan orang Islam percaya bahwa Isa tidak disalib tapi digantikan oleh Allah dengan Yudas kalau saya nggak keliru. Begitu aku disodorkan oleh Bang Edis tentang ayat ini, justru itu tidak saya temui di kalimat ini. Paham? Artinya aku berpandangan lain, artinya kabar hoak beredar di mana Allah menggantikan Isa agar tidak disalib dengan Yudas. Itu kabar hoax. Kalau aku melihat dari kalimat ini, aku menjadi tidak percaya yang demikian. Begitu Bang. Abang paham nggak maksud saya? Coba ulangi lagi gimana maksudnya? Saya belum paham. Saya ulang lagi ya. Ya, bentar Bang Edis, bentar. Keyakinan yang diyakini oleh kebanyakan orang Islam, kita bicara keyakinan orang Islam dulu ya, bukan dari perspektif ayat loh. Orang Islam banyak percaya bahwa Nabi Isa tidak disalib, melainkan yang disalib itu adalah Yudas, orang yang diserupakan, orang yang digantikan oleh Allah. Kan gitu. Tadinya aku juga percaya begitu Bang. Tadinya. Setelah aku melihat kalimat ini, kok lain? Paham nggak Bang? Iya, paham. Nah, yang saya dapati justru ini adalah berita tentang peristiwa itu. Dan tidak ada campur tangan Allah menggantikan Isa dengan orang lain. Nggak ada di situ. Jika memang seperti yang isu yang beredar, maka Bang Edis benar bahwa Allah maha jahat. Ya. Kok sana kok digantikan ini? Itu kan jahat pekerjaan itu gitu loh. Jadi gini, Bang Rijal, betul apa yang disampaikan oleh Bang Rijal. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakinna syubbihalahum. Lafaz syubbihalahum itu disebut dengan kalimat fi'il madhi majhul di dalam perspektif nahwu. Cuman ya ada namanya naibul fa'il bukan kepada lafaz Allah. Bukan.
itu propaganda pada waktu itu memang ya itu bukan Yesus yang dibunuh, akan tetapi Yudas pada waktu itu. Nah, sekarang udah Yudas nih, udah bingung lagi kan. Sebentar Bang Hamdan. Jadi Pahami kalimat saya ya. saking lengkapnya Tar. Quran ini teman-teman. Orang Islam cakar-cakar. Tunggu dulu Bang Edis, Yang santai-santai. disampaikan oleh Bang Rizal, Bang Edis. Jadi perhatikan, ini adalah berita tentang kejadian pada masa itu, bukan berita betul. Saya tentang paham, Bang. Allah menjadikan orang lain sebagai pengganti. Sebentar, Enggak. jangan diulang-ulang lagi. Rizal ini ulang-ulang terus. Sebentar. Ya. Ini Hamdan bilang setuju sama Rizal. Sedangkan yang disetujui Hamdan nggak bilang begitu. Coba, apa yang Anda setujui dari Rizal, Hamdan? Oke, yang saya setuju dari Bang Rizal, ya, jadi di situ bukan Allah yang merubah, bukan. Subbi alahum itu naibul fa'ilnya bukan Allah. Oke, berarti yang disalibkan bukan Isa. Ya, Ya nggak tahu, nggak ada keterangannya. Sebentar, saya tanya Rizal dulu. Saya tanya Hamdan dulu. Apakah Anda setuju dengan Rizal bahwa yang disalibkan bukan Isa? bukan. Oke, Anda setuju Rizal yang disalibkan bukan Isa? Kalau berdasarkan ini kan informasi, Bang, aku nggak tahu kejadian aslinya. muter-muter, Loh, Rizal. nggak Apakah Anda muter-muter. setuju yang disalibkan bukan Isa? Aku nggak tahu peristiwa aslinya. Nah, kan mumet kan? Loh, tar dulu. Abang tanya saya, aku tidak ada pada lokasi kejadian. Aneh abang ini kalau meminta pertanggungjawab Saya tidak dari tanya saya, itu. gitu loh. Menurut Quran yang disalibkan siapa? Tidak ada penjelasan di sini, Bang. Oke, Gimana aku sekarang mau menjawab? gini saja. Menurut Al-Quran yang disalibkan bukan Isa, betul? Betul, bukan Isa. Loh, mana kalimatnya yang mengatakan tidak disalib? Ah, nggak tahu. Nggak ada kok. Makanya Ini berita, perhatikan ya. Nah, Oke, perhatikan Rizal. ya. Nampaknya kamu perlu mandi 2 kali. Sebentar. Sebentar, Ini Rizal sebentar ini Bang Edi, sebentar. Sebentar, Bang. Rizal, kamu Sebentar. mandi lagi. Gini, Hamdan. Ayat itu jelas berbunyi, wama qataluhu, dan mereka tidak membunuh dia. Dia di situ adalah sosok Isa. Setuju? Betul. Wama salabuhu, Betul. dan mereka tidak menyalib dia. Dia Isa. Betul. Walakin, akan tetapi yang diserupakan bagi mereka. Betul. Jadi kalau kita rangkai ayat itu dalam terjemahan bahasa Indonesia yang sederhana, mereka tidak membunuh dia, mereka tidak menyalibkan dia, akan tetapi yang diserupakan bagi mereka. Pertanyaan saya, apa maknanya akan tetapi yang diserupakan bagi mereka? Di dalam perspektif nahu, begini loh, subbiha itu disebut kalimat fi'il madhi yang naibul fa'ilnya kepada pelaku orang yang mengganti Isa. Enggak mudeng saya itu. memang Quran ini kitab yang maha sempurna. Melainkan yang diserupakan bagi mereka. Apa yang diserupakan? Begini, wama kotaluhu, mereka Jangan tidak diulang membunuh. lagi, itu sudah jelas. Mereka tidak membunuh, tidak menyalibnya, sudah jelas. Yang bagian Kalimat- yang tidak jelas adalah walakin syubihalahum. Betul. Oke. Melainkan yang diserupakan bagi mereka, betul? Ya, betul. Apa yang diserupakan? Melainkan yang diserupakan Nabi Isa, ya, bagi mereka penglihatan mereka itu disangka Nabi Isa, paham nggak? Penglihatan mereka itu disangka Nabi Isa. Ini gimana ini? Yang mau membunuh Nabi salib Nabi Isa seolah-olah itu Nabi Isa, paham nggak? Tapi Nabi Isa Sebentar. Orang-orang banyak ini yang menyalibkan Nabi Isa ini mengira itu Nabi Isa. Ya, betul. Padahal itu bukan Nabi Isa. Padahal bukan Nabi Isa. Kok bisa mereka mengira itu Nabi Isa padahal bukan? Bisa lah. Caranya? Ya subi alahum itu diserupakan wajahnya mirip, maksudnya dituker. Oh, operasi muka. Bentar.
Jadi yang seharusnya ditangkap oleh pihak Kejaksaan Agung itu Angelina Sondak, tapi yang ditangkap malah Hamdan Sukron. Jadi mukanya Angelina ditukar jadi mukanya orang lain, terus Hamdan Sukron jadi muka Angelina Sondak gitu. Maaf, Allah main tuker-tukeran muka. Sebentar. Muka siapa yang diganti mukanya jadi mukanya Isa? Gini, di situ bukan hanya rupa ya, bukan hanya wajah ya, tapi yaitu seluruh badannya, Perawakannya gitulah. ya, perawakannya itu. Oke. Jadi begini, gini, paham nggak? Ketika seseorang melihat badan itu hampir serupa dengan kita, seolah-olah itu kita, paham nggak? Iya, pertanyaan saya siapa itu? Ya kaum itu sendiri pada waktu itu. Kamu itu sendiri makin pening. Orang-orang Wahyudi mencari-cari Isa, hendak membunuh dan menyalibnya. Ya. Lalu yang mereka tangkap dan mereka salib dan mereka bunuh, itu ternyata bukan Isa tapi orang yang serupa dengan Isa, betul? Ya, serupa dengan Isa. Nah, pertanyaan saya, siapa orang itu yang serupa dengan Isa itu? Dari orang-orang yang mau membunuh Nabi Isa alaihissalam. Iya, siapa? Ya, saya kurang tahu siapa-siapanya. Baik, kita akan Banyak buktikan. Kita akan buktikan teman-teman bahwa Muhammad tidak bisa dipercaya. Baik, Bang. Saya akan kutipkan apa yang tertulis dalam Injil. Di dalam Injil, Anda pernah dengar nggak cerita bahwa ketika Yesus disalibkan, dia justru malah berdoa dengan kata-kata, "Ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Tahu? Ya, pernah dengar. Pernah dengar ya? Yesus meneriakkan kata-kata itu. Itu kata-kata yang sangat-sangat familiar, ya. Justru ketika Yesus disalibkan, dianiaya, Yesus malah mendoakan orang-orang yang menganiaya Yesus dengan kata-kata, "Ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka ucapkan." Saya akan kutip satu hadis. Ya, kita kalau ngomong sama Muhammad nih teman-teman, makin pening pala kita teman-teman ya. Saya akan kutip satu hadis. Nih. Oke, kelihatan Bang hadisnya? Kelihatan. Ini Sahih Muslim 3347. Ya, saya bacakan. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Abdullah bin Numarij dan seterusnya. Rasulullah bersabda. Perhatikan, ada kata Rasulullah bersabda. Apa kata Rasul atau di sini? Saya geser dulu ya karena banyak komentar. Dikatakan begini. Menceritakan tentang seorang nabi. Waduh, banyak mawar teman-teman. Iya, Tidak kelihatan ini teman-teman. Baik, saya akan kutipkan saja. Saya bacakan saja di hadisnya ya. Saya ketik saja karena terlalu banyak mawar. Sahih Muslim 3347 ya. Sahih Muslim 3347 ya. Tafsir baru. Bentar ya. Sabar teman-teman. Di situ telah menceritakan Muhammad bin Abdullah. Nih ya, saya balikkan kamera kita ke sini. Tampilkan kameranya. Kita ini kan. Sorry ya, teman-teman agak terhalang. Ya, sudah kelihatan, Bang? Ya, kelihatan. Oke, ini ya. Ini hadisnya. Diceritakan begini. Menceritakan kepada kami dan seterusnya. Aku seakan-akan masih melihat Rasulullah menceritakan seorang nabi
dari para nabi yang dilukai oleh kaumnya. Lalu beliau mengusap darah dari mukanya sambil mengatakan, "Wahai Rabbku, ampunilah kaumku, karena mereka tidak mengetahui. Telah menceritakan kepada kami Abu dan seterusnya, telah menceritakan dan seterusnya, ya. Namun dia menyebutkan dan beliau mengusap darah yang mengalir di pelipisnya." Jadi ini bercerita tentang adanya seorang nabi yang dia itu dianiaya dan berdarah-darah, tetapi dia mengucapkan, "Ya Robku, ampunilah kaumku karena mereka tidak mengetahui." Pertanyaan saya, ini nabi siapa? Itu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan. Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa. Oke. Jadi di sini Nabi Isa berkata, "Ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat," sambil dia bercucuran darah di wajahnya. Setuju? Iya, Nah, betul. saya balik lagi pertanyaan saya. Tadi saya sudah mengutip ayat dalam Injil di mana Yesus meneriakkan kata-kata itu dari salib. Ya. Ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Berarti menurut Muhammad yang disalibkan betul-betul Yesus, betul? Oke. Nah, tanpa peningan. Tadi Anda bilang yang disalibkan menurut Quran adalah orang yang diserupakan. Ini yang mana yang benar? Begini ya. Pada waktu Yesus berbicara seperti itu, ya, itu apakah sudah disalib? Apakah masih digiring ke tempat pensaliban? Berat itu. Berdoa, dia mengakui dirinya nabi. Bahkan dipertegas lagi oleh Nabi Muhammad SAW. Seorang nabi mengatakan begini, "Ya Rob, ampunilah mereka karena mereka tidak mengetahui." Nah, itu jelas Yesus itu nabi, bukan Tuhan. Ini malah lari bahas kemana-mana. Yang dibahas itu bukan masalah Yesus Nabi atau Tuhan. Yang dibahas siapa yang sungguh-sungguh disalibkan. Ada ini lari kemana-mana. Saya heran teman-teman, kenapa sangat sulit mencari orang Islam yang agak waras. Sebentar, saya akan kutipkan itu dalam Lukas pasal yang ke-23. Ya. Baik ya. Kita akan perhatikan. Balik dulu kamera saya. Nih Bang ya. Ini Lukas pasal yang ke-23. Oke. Kita mulai dari ayat yang ke sebentar nih. 13. Lalu Pilatus mengumpulkan imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin serta rakyat dan berkata kepada mereka, "Kamu telah membawa orang ini kepadaku sebagai seorang yang menyesatkan rakyat. Kamu lihat sendiri bahwa aku telah memeriksanya dan dari kesalahan-kesalahan yang kamu tuduhkan kepadanya tidak ada yang kudapati padanya. Dan juga Herodes juga tidak. Sebab ia mengirimkan dia," Herodes maksudnya mengirimkan Yesus, "kembali kepada kami. Sesungguhnya tidak ada sesuatu apapun yang dilakukannya yang setimpal dengan hukuman mati. Jadi aku akan menghajar dia lalu melepaskannya." Nah ini dalam tanda kurung ya, sebab ia wajib melepaskan seorang bagi mereka pada hari raya itu. Tetapi mereka berteriak bersama-sama, "Enyahkanlah dia, lepaskanlah Barabas bagi kami." Barabas ini dimasukkan ke dalam penjara sehubungan dengan suatu pemberontakan yang terjadi dalam kota dan karena pembunuhan. Sekali lagi Pilatus berbicara kepada mereka dengan suara keras kepada mereka, karena ia ingin melepaskan Yesus. Tetapi mereka berteriak membalasnya, katanya, "Salibkan dia, salibkan dia." Ketika Pilatus untuk ketiga kalinya, ketika Pilatus untuk ketiga kalinya kepada mereka, kata Pilatus untuk ketiga kalinya kepada mereka, "Kejahatan apa sebenarnya yang telah dilakukan oleh orang ini? Tidak ada suatu kesalahan pun yang kudapati padanya
yang setimpal dengan hukuman mati. Jadi aku akan menghajar dia lalu melepaskannya. Tetapi dengan berteriak mereka mendesak dan menuntut supaya ia disalibkan. Dan akhirnya mereka menang dengan teriak mereka. Lalu Pilatus memutuskan supaya tuntutan mereka dikabulkan. Dan ia melepaskan orang yang dimasukkan dalam penjara karena pemberontakan. Nah ini disalibkan nih. Ketika mereka membawa Yesus untuk dan seterusnya, dan seterusnya. Ini kalau kita baca terus nanti, maka orang akan mulai berkata kepada, nah ini sebentar ya, di ayat yang ke-30, nih. Ketika mereka sampai ke tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ. Dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya, yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Dan yang terjadi pada peristiwa penyaliban. Dan itu dikutip sama Muhammad. Gimana? Dalam hadis yang barusan kita baca tadi. Ada seorang nabi yang dia berlumuran darah di wajahnya, di pelipisnya. Tetapi dia berdoa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Pertanyaan siapa? Nabi siapa itu? Nabi siapa itu? Oke, jadi begini ya, Bang Idis. HP saya lobet nih Bang Idis. Bener aja. Mulai lobet. Lobet. Jawab. Itu perkataan dari Nabi Muhammad SAW. Setiap nabi ya terhadap kaumnya pasti mengatakan begini. Ampunilah mereka karena mereka dalilnya mana? Nggak boleh asal ngomong, Hamdan. Saya sampaikan ya, dalilnya harus ada, Hamdan. Sudah mulai terjeda dia. Halo? Oke lah, baik ya. Dia sudah kabur-kaburan. Jadi kita turunkan dia, teman-teman.